Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya akan mereview jurnal yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yakni terkait dengan upaya partai politik mengakomodasi bacalek perempuan dalam kontestasi pemilu. Diawali oleh penelitian yang dilakukan oleh Yebi Ma'asan Meirudin dan kawan-kawan yang berjudul Eksistensi politik kader perempuan pada pengorganisasian partai-partai politik. Dalam jurnal ini menggambarkan bahwa kehadiran perempuan di politik hanya bagaikan pseudo belaka. Dampak dari affirmative action tercerminkan bahwa di lembaga eksekutif lahir beberapa pemimpin perempuan yang mampu masuk dalam jajaran eksekutif. Namun, dalam lembaga legislatif, hal itu tidaklah sama. Nah, sedangkan di lembaga legislatif nampaknya peningkatan perwakilan perempuan tidak sebanding dengan peningkatan yang ada di lembaga eksekutif. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perwakilan perempuan di bidang politik. Salah satunya dengan menggunakan affirmative action, yaitu dengan pemberian kuota. Namun, dari segala upaya yang ada, upaya untuk meningkatkan perwakilan perempuan menemukan tantangan yang dari beberapa faktor. Adapun faktor kultural, faktor ekonomi, faktor minoritas, faktor relasi, dan faktor struktural. Faktor kultural yakni adapun dampak patriarki yang mengakar sehingga melahirkan stigma di masyarakat sehingga menghambat perempuan untuk mengambil peran di partai politik atau khususnya di politik itu sendiri. Yang kedua yakni faktor ekonomi. Kehadiran perempuan dianggap hanya sebagai pelengkap. Hal ini terjadi karena sebagian besar kepentingan partai yakni cenderung pada kepentingan oligarki. Adapun yang faktor ketiga yakni faktor minoritas. Sedikitnya perwakilan perempuan dapat mempengaruhi pula dengan aspirasi yang diperjuangkan oleh perempuan, sehingga kepentingan perempuan itu setidaknya yang mampu memperjuangkan itu adalah perempuan itu sendiri. Yang keempat yakni faktor relasi. Nah, sebagai minoritas di politik, perempuan ternyata memiliki hambatan, yakni menjalin relasi guna mencapai tujuan. Faktor yang kelima yakni faktor struktural. Nah, dari upaya-upaya yang telah dilakukan tergambarkan dari rekrutmen pencalonan legislatif bahwa sebagian besar partai politik hanya berfokus pada pemenuhan kuota affirmative action, yakni 30% dari jumlah pencalonan legislatif. Nah, sebagian besar partai politik berfokus akan hal itu untuk memenuhi persyaratan agar partai tersebut dapat turut serta dalam pemilu, bukan pada kualitas individu kader itu sendiri. Hal ini dikarenakan minimnya perempuan yang ingin terlibat dalam politik. Penelitian relevan selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Widi Yuspita Widianingrum dengan judul Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik, sebuah kajian teoritis. Dalam jurnal ini berpendapat bahwa peran perempuan dapat mewarnai perpolitikan Indonesia dengan sifat, sikap, dan pola pikir seorang wanita. Namun, karena stereotip bahwa politik adalah ranah laki-laki, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor.
Adapun faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari minat kader perempuan dan kapabilitas kader perempuan. Dan adapun faktor eksternal yakni kebijakan partai politik. Penulis mencoba meredefinisikan makna dari partisipasi politik, bahwa partisipasi politik ini bukan hanya ambisi semata tentang menangnya seseorang dalam kontestasi politik, banyaknya jumlah kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai ataupun sejenisnya. Tapi lebih luas lagi, bahwa partisipasi politik ini terkait dengan menginisiasi, aktif dalam program, turut serta menentukan kebijakan, hingga mensosialisasikan politik ke masyarakat. Terkait kebijakan partai, yakni partai politik sendiri memiliki fungsi loh dalam pengembangan pendidikan politik, khususnya pengkaderan, sehingga akan mempengaruhi political will dan political action. Mengapa saya berpendapat bahwa penelitian ini selaras dengan penelitian yang akan saya lakukan? Karena dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kaderisasi dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia guna mengisi posisi yang penting. Hal itulah mengapa saya mengatakan penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Mike Elizabeth dari Universitas Erlangga dengan judul Upaya Partai Politik Memenuhi Affirmative Action Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif 2014 di Kota Surabaya. Dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa syarat 30% atas kehadiran perempuan ini hanya sebagai aturan tertulis saja, karena bagaimanapun keberadaan laki-laki tetap mendominasi di politik dan perempuan tetap menjadi kelompok yang termarginalkan, membuat sebagian besar harus berupaya memenuhi syarat kuota tersebut agar partai politik dapat turut serta berkontestasi dalam pemilu. Sehingga fokus partai bukanlah lagi pada kualitas individu kader, tapi lebih bagaimana partai ini agar ikut serta dalam pemilu, yaitu dengan mencari perempuan-perempuan yang harus ikut pemilu, yakni mencalonkan dirinya untuk menjadi legislator. Adapun dalam penelitian ini ia berfokus pada 3 partai, yakni Partai Demokrat, Partai PKB, dan Partai Hanura. Ketiga partai ini memiliki kondisi yang berbeda. Sebagai bentuk penyesuaian Partai Demokrat sendiri menyesuaikan agar perempuan turut terlibat dalam kepengurusan partai politik, sehingga keterlibatan perempuan meningkat. Berbanding terbalik dengan Partai PKB, yang mana Partai PKB sendiri berideologi lebih ke agamis, sehingga ideologi agamis yang dipercayai, yang dianut oleh PKB menilai bahwa kepemimpinan yang baik yang sesuai ideologinya yakni
yang sesuai dengan kepribadian laki-laki atau kiai, sehingga sulit untuk partai PKB menjaring kader-kader perempuan untuk memenuhi kuota affirmative action tersebut. Sedangkan Partai Hanura dalam upaya meningkatkan perwakilan perempuan, yakni dengan memperbaiki cara rekrutmen, pembekalan, dan penempatan dapil, hingga mencegah terjadinya pencurian suara. Nah, dalam penelitian ini, hasil Pileg Surabaya, dari sekian banyak caleg perempuan yang dicalonkan, ternyata hanya sedikit yang mampu memenangkan kursi legislatif. Hal ini dikarenakan pemilih masih memiliki skeptis bahwa caleg laki-laki lebih baik kualitasnya dan lebih maksimal dalam bersosialisasi dan lebih menguasai daerah pemilihan dibandingkan caleg perempuan. Sedangkan jika melihat dari upaya partai politik, telah banyak upaya yang dilakukan oleh partai politik dengan memperbaiki ADART salah satunya, sehingga dapat dikatakan bahwa partai politik telah melaksanakan job desk-nya untuk melakukan pembekalan dan lain sebagainya. Mengapa saya mengatakan penelitian ini relevan? Karena dalam penelitian ini digambarkan bagaimana partai politik mengupayakan, mengoptimalkan, mengakomodasikan kebutuhan bacalek. Hanya saja dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan, bukan hanya upaya yang dilakukan oleh partai politik, tapi ada juga peran perempuan itu sendiri. Sehingga sebenarnya meningkatkan perwakilan perempuan itu bukanlah omong kosong, asalkan perempuan itu sendiri memiliki kesadaran bagaimana cara memperjuangkan kepentingan perempuan itu sendiri. Dari sekian penelitian tersebut, dapat ditarik bahwa kehadiran perempuan dalam pemilu masih adalah hal yang semu dan diperjuangkan akan kenyataannya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam politik, yakni tentu kesadaran perempuan itu sendiri dan tentunya partai politik sebagai kendaraan masyarakat untuk terlibat dalam politik. Partai politik sendiri memiliki banyak fungsi dan peran. Salah satunya yakni kaderisasi, pembekalan, pendidikan politik, dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas individu kader yang akan dicalonkan dalam pemilu. Adapun penelitian selanjutnya yakni berjudul Persepsi KPU terhadap caleg perempuan. Dari beberapa upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, ternyata membuahkan hasil meskipun tidak signifikan kenaikannya, dan tingkat keterpilihan perempuan masih tergolong rendah. Tapi meskipun begitu, saat perempuan ini terpilih, dia biasanya akan menempatkan posisi yang strategis, posisi yang penting, entah itu wakil ketua DPR, ketua komisi, dan lain sebagainya. Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang mana perempuan dapat memberikan warna tersendiri dalam
dalam berjalannya roda pemerintahan, sehingga partai politik pun menyesuaikan diri terkait dengan warna-warna tersebut dengan cara memiliki cara rekrutmen yang berbeda-beda tiap partai politik. Selain cara rekrutmen yang berbeda-beda, adapun cara treatment dari partai politik dalam men-treat para calegnya pun berbeda-beda. Seperti pembekalan, pembagian daerah pemilihan, pensosialisasian terhadap kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fredrik Lambertus Polo dengan judul Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. Ia menjelaskan bahwa hambatan yang dirasakan perempuan untuk berpartisipasi politik yakni terdiri dari dua, ya, hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal sendiri yaitu terdiri dari hambatan birokrasi, hambatan ekonomi, hambatan pendidikan, hambatan agensi, termarginalkan perempuan dari ranah politik, kompetensi, dan yakni peran partai politik sendiri, yaitu sistem perekrutan dan aturan dari partai politik. Nah, hal ini sesuai relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu terkait peran politik dalam mengakomodasi caleg perempuan dalam kontestasi pemilu. Hal itu lagi-lagi menggambarkan bahwa setelah sekian banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, ternyata hambatannya tetaplah pada keinginan perempuan itu sendiri untuk berpartisipasi dalam bidang politik, serta bagaimana partai politik untuk mendukung perempuan untuk turut serta dalam pesta demokrasi. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.